Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nabila dari kelompok 3. Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan teknologi server dan komputasi awan. Baik, yang pertama teknologi. Apa itu teknologi? Jadi, seperti yang kita tahu, teknologi adalah sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Semakin hari, semakin banyak teknologi yang ditemukan oleh manusia dan tentunya sangat bermanfaat, terutama di bidang bisnis. Di antaranya, ini satu, teknologi transportasi seperti helikopter, pesawat, bus, mobil, dan lain-lain. Kedua, ada teknologi medis seperti scanner kanker, robot check up, dan aspirin elektrik. Ketiga, ada teknologi informasi dan komunikasi seperti TV, telepon, laptop, HP, dan media massa lainnya. Yang keempat, teknologi konstruksi seperti pembangunan jalan, gedung-gedung bertingkat, perkantoran, rumah, dan lain-lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dani Ahmad Maulana. Yang kedua yaitu server. Server atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut paladen, merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Layanan tersebut ditunjukkan khusus untuk klien yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya. Jenis-jenis web server ada 6. Web server contohnya seperti Apache dan Nginx. Yang kedua, FTP server. Contohnya FileZilla, Classic FTP, WinSGP. Yang ketiga, file server, contohnya Samba. Yang keempat, mail server, seperti contohnya itu SendMail, PositFix, dan Gmail. Yang kelima, DNS server. Yang keenam, database server. Web server adalah sebuah jaringan komputer yang melayani khusus permintaan HTTP dan HTTPS. Web server menerima kode sedemikian rupa dari browser, lalu mengirimkan kembali ke dalam bentuk laman web. Berikut adalah jenis-jenis web server. Ada web server Apache, ada web server Nginx, ada web server ISS, ada web server like TPD. Fungsi web server. Selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Secara umum, beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Terus, membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Selanjutnya akan diteruskan oleh Anan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan ini tentang mail server. Mail server adalah sebuah program berbasis cloud computing dalam layanan internet yang digunakan untuk melayani pengiriman atau penerimaan email via jaringan server email yang sama. Secara garis besar, fungsi email server adalah sebagai program yang membantu mengatur agar email dapat dikirimkan oleh pengirim sekaligus dapat diterima dengan aman, cepat, dan tanpa kendala oleh penerima email. Berikut jenis email. 1. SendMail. 2. PostFix. 3. Gmail. FTP server atau bisa disebut File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, yaitu download, atau mengirimkan file ke server atau disebut upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Fungsi FTP server. Fungsi dari FTP yang saat ini yaitu 1. Melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. 2. Menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. 3. Mengirimkan file berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email.
4. Mengunduh dan mengupload konten seperti tugas kuliah ke file FTP server. 5. Mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Baik, saya Tegar Sang Putra, ini 57, akan melanjutkan penjelasan mengenai file server. Pengertian file server secara umum merupakan komputer terpasang ke jaringan yang bertujuan untuk mengakses lokasi berbagai penyimpanan file komputer atau disk. Fungsi utama dari file server ialah sebagai jantung sebuah jaringan komputer yang cepat dengan kapasitas hard disk besar serta RAM tinggi. Server ini memungkinkan untuk mengontrol komunikasi dan informasi antar komponen jaringan. Berikut adalah contoh dari file server. Yang pertama Samba, yang kedua FTP server, yang kedua DNS server. DNS server atau yang bisa disebut dengan domain name server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau yang biasa disebut dengan IP address. Fungsi DNS ialah meminta informasi IP address. Fungsi DNS meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, dan fungsi kedua ialah meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Database server. Database server adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data yang menggunakan komputer klien atau server. Fungsi database server sendiri adalah memberikan pengguna berupa layanan big data yang teratur sehingga mudah untuk melakukan pencarian. Untuk bab selanjutnya yakni komputasi awan. Komputasi awan adalah sebuah proses pengelolaan sistem daya komputasi melalui jaringan internet yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan komputer lain dalam waktu yang sama. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, fungsi komputasi awan. Yang pertama, meningkatkan kapasitas penyimpanan data. Penyimpanan menjadi lebih besar daripada menggunakan penyimpanan dalam sebuah perangkat, misal flash disk, hard disk, dan sebagainya. Yang kedua, meningkatkan kinerja stakeholder. Kinerja dari setiap pemangku kepentingan sebuah bisnis akan menjadi lebih produktif dan optimal. Yang ketiga, mendapatkan pembaruan sistem secara berkala. Untuk mengatasi berbagai kekurangan yang mengikuti perkembangan tren di era teknologi berbasis digital, maka sistem akan terus melakukan pembaruan basis data secara berkala. Selanjutnya, jenis-jenis komputasi awan. Yang pertama, public cloud adalah penyimpanan setiap data dan informasi pada media internet dengan model layanan yang menggunakan hak akses secara publik. Yang kedua, private cloud merupakan pemakaian teknologi cloud untuk kepentingan suatu organisasi atau perusahaan saja yang bersifat privasi atau private. Yang ketiga, community cloud merupakan sistem penyimpanan berbasis awan yang digunakan untuk kepentingan sebuah komunitas atau institusi. Yang terakhir, hybrid cloud adalah gabungan dari private dan public cloud computing, yang mana layanan ini biasanya diterapkan pada sebuah institusi. Yang terakhir, struktur komputasi awan. Yang pertama, komputer front end merupakan komputer desktop yang muncul pada halaman dan interface atau antarmuka. Yang kedua, komputer back end adalah komputer untuk melayani kebutuhan penyimpanan data dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, komputer front end dan back end. Struktur yang ketiga ini berfungsi untuk menghubungkan antara dua komputer yang di atas, yaitu komputer front dan komputer back, di mana kemungkinan atau untuk mendapat bertukar informasi dan data secara cepat dan akurat. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.